Bull resmi bakal nambah kapal tanker LNG yang rencananya akan mulai diserah terimakan pada kuartal pertama 2026. Berarti bener nih ya, si Bull serius emang ngembangin bisnis transportasi NLG-nya. Di tengah konflik Timur Tengah dan ya ketidakpastian energi global ini kan justru ada sektor yang diuntungkan, yaitu salah satunya adalah perusahaan energi, pelayaran energi seperti Bull ini nih. Dengan nambahnya armada kapal LNG, Bull itu gampangnya itu coba nangkep peluang dari meningkatnya perdagangan LNG dunia gitulah ya. LNG dunia demandnya meningkat, kemudian otomatis yang bisa ngirimin juga harus nambah dong gitu ya. Pertanyaannya sekarang adalah apakah respon market juga sama positifnya seperti berita yang ini sih jadi sentimen positif sebenarnya. Tapi apakah market juga merespon positif? Apakah masih menarik diincer buat yang belum punya barang gitu ya? Kita akan bahas, jadi tonton sampai selesai. Selamat datang di Cuan Community Partner Pintraku Sekuritas. Kita bahas ISG-nya dulu nih ya. Hari ini melemah 0,4%. 0,37 sih kalau nggak salah. Ya, dibuletin 0,37% dibuletin jadi 0,4%. Oke lah. Tutup di 7362.12, candlenya lower high lower low. Tadi sih sempat naik sampai ke 7436.5, tapi ternyata kempes. Tutup di 7362.12. Seperti yang dibahas kemarin, ini ISG masih lebih besar peluangnya untuk lanjut ke 7000 atau bahkan lebih bawah, mungkin tes 6800-an gitu ya. Jadi tetap hati-hati buat yang lagi trading jangka pendek. Kalaupun ISG naik terus kemudian naik ke atas 7527 seperti yang dibahas kemarin, saya belum berani nargetin target rebound yang terlalu tinggi ya, paling di 7700, 7800, 7900-an gitu ya. Jadi tetap stay safe aja buat yang lagi trading jangka pendek, terutama strategi antisipasinya jangan lupa dijalanin, mau pasang trailing stop loss atau take profit, atau mau ditungguin, yang penting jangan telat jualan aja sih gitu ya. Kemudian saham-saham yang udah kasih cuan di hari ini ada beberapa yang mau saya bahas. Ada dua lah ya. Pertama Adaro. Ini Adaro tadi di spill waktu live pagi sih ya, Adaronya ini. Nah, di harga 2420 tadi ya. Dan ya tutupan di 2,5. Buat yang belum jualan pun ini masih cuan. Buat yang masih ada barang, silahkan pasang trailing stopnya di 2460 ya. Jadi kalau kejual di 2460 masih ada cuan kan harusnya ya. Kalaupun belinya di 2440 pun ya masih ada cuan lah itu harusnya. Buat yang udah jualan, happy cuan. Intinya sih happy cuan Adaro. Mudah-mudahan ini berhasil naik ke atas 2530 dan lancar ke 2700-an gitu ya. Mudah-mudahan lancar ke sono. Happy cuan lah intinya Adaronya. Yang kedua ada M Sky. Tadi juga waktu live sesi 1 ini di spillnya. Jadi belinya waktu si M Sky ternyata berhasil nembus 71 tuh. Entah kebeli di 71 atau 72 atau malah 73, sama-sama harusnya bisa exit dalam posisi cuan karena tadi sempat naik sampai ke 83 gitu ya. Paling nggak jualan di 80 gitu kan lumayan ya. Fraksi harga segini satu tik pun udah, satu papan pun naik sudah pada cuannya, apalagi naik sampai ke 80, lumayan tuh harusnya. Intinya happy cuan si M Sky. Kalau belum jualan dan barangnya dapat di 72 misalnya, ya pasang trailing stop aja di 73 gitu ya, atau besok siap-siap jualan. Harusnya sih ini udah kejual karena ini terakhir ada inside bar yang di breakdown ya, turun ke 75 ya, jualan dulu lah. TP dulu boleh di chart daily-nya juga dia udah saya anggap nyamperin area-area yang memang memungkinkan sekali untuk jadi resisten di sekitar 80 ya, 80 82. Ternyata belum berhasil sampai ke 84 atau ngisi area gap
sampai 90 itu, tapi ya ternyata tapi tadi area 80-an itu adalah area yang masih bisa atau memang layak direspon jadi resisten gitu ya. Kemudian berikutnya kita bahas stock ideas kemarin, ada dua, SMDR dan ULTJ. SMDR-nya itu strateginya ngantri belinya. Buat yang belum punya barang ya, ngantri 350 tadi sempat dicolek. Buat yang masih belum punya barang atau belum dapat, masih bisa diantri di situ, siapa tahu dijemput ya besok. Atau dibagi dua gitu, 350 dan 326 supaya nggak terlalu gede stop lossnya. Karena stop lossnya kalau turun dan tutup di bawah 302 dan target TP1 ada di 456 gitu ya. Kemudian saham kedua ada ULTJ. Ini ngantri. Di sini udah ada setup, membalnya bagus, ada setup, kemudian ngantrinya di 1535 dan 1505 supaya nggak terlalu lebar juga stop lossnya. Stop loss kalau turun dan tutup di 1475 belum dapat barang, siapa tahu besok masih bisa disamperin ya. Kalau ada koreksi-koreksi 1535 boleh dibeli. Meskipun sebenarnya area belinya tuh mulai dari 1570. Kalau minat ngantri belinya dari 1570 ya mau gembong aja. Stop lossnya sama-sama kalau turun dan tutup di bawah 1475 dan target TP1 sama-sama di 1670 tapi ya. Kemudian nah ini sekarang kita bahas si Bull yang mau nambah kapal ya. Jadi ceritanya itu Bull mau nambah kapal yang transaksinya itu dijadwalkan di kuartal pertama 2026 ya. Kalau nggak bulan sekarang apa sih? Ya berarti sekarang lah ya, bulan-bulan ini kali. Sekarang udah Maret nih, kuartal pertama. Kita tunggu berita selanjutnya, berita sah udah serah terima gitu ya. Intinya sih saya nggak mau bahas dari sisi bisnisnya inilah, karena Bull nambah kapal itu udah diwacanakan, udah diinfokan dari sejak dia public expose. Itu udah kegambar kalau dia harus nambah kapal gitu ya, karena dia ada 4 pilar bisnisnya itu kan, salah satunya LNG, dia mau kirim-kirim LNG-nya, dan kalau dia memang pengen jadi market leader ya kapalnya harus tambah kan. Yang mau saya bahas adalah dari respon marketnya, apakah market juga merespon positif barengan dengan berita yang tadi muncul. Dan sekarang hari ini ya Bull melemah 7,6%, tutup di 364. Artinya ya hari ini marketnya nggak ngerespon positif kalau kita kaitkan dengan berita yang muncul. Berita tadi itu rilis hari ini sih ya, tanggal 12 ya. Berita ini rilis hari ini tanggal 12 jam 9.35 tadi. Artinya ya market nggak merespon positif. Tapi apakah itu jelek? Kalau dari sisi bisnis saya enggak. Dan market hari ini si Bullnya maksud saya itu turun, melemah 7,6%, tutup di 364. Volumenya juga kecil ternyata. Memang hari ini sih IHSG juga transaksinya dikit ya, agak sepi gitu. Kalau kita lihat dari setup ini ternyata juga belum fatal, belum gagal, karena belum turun dan tutup di bawah 358, kecuali besok hari Jumat ya, hari Jumat iya, pekan ini bisa besok doang ya, tanggal 13. Kecuali besok tutup di bawah 358, nah setup ini berarti gagal, dan ada potensi si Bull ini nyamperin 300 atau lebih bawah di 200-an. Kita lihat di 300-an kecil dia berhasil membal atau enggak. Berarti in case kalau dia ternyata turun dan tutup di bawah 358 ya, area berikutnya yang diincer adalah di bawah 310, di 308, 300 itu ya. Kalau membal dari situ itu bagus, bisa diincer juga area itu. Kalau enggak membal di area 300-an, berarti ya 200-an, 250, 230-an. Itu sih. Itu area-area atau level area yang penting untuk atau perlu diperhatikan ya. Yang pertama jelas 358 ini penting juga buat yang udah punya barang dan tujuan belinya buat trading, karena kemarin sempat ada strategi beli sekitar 400-an. Maka kalau turun dan tutup di bawah 358 ya exit dulu nggak apa-apa, karena tujuan belinya cuma buat trading ya, exit dulu, kita incer area 300-an gitu ya. Mudah-mudahan sih membal, karena ini hari ini turun
7%, 7,6%. Ini volume kecil juga, mudah-mudahan membal, tapi ya kita harus objektif. Kalau memang turun tutup di bawah 358 harus rasional juga, dan kalau memang tujuannya buat trading ya udah exit dulu, nggak apa-apa ya, amankan pelurunya dulu aja, fokusnya market lagi kayak gini juga gitu ya. Mudah-mudahan cukup memberi insight. Kemudian berikutnya kita bahas udah saham yang di request yang ada di kolom komen. Ada 2 nih kali ini yang di request. Pertama Excel. Oke, Excel ini pertanyaannya gimana ya? Oh, average-nya 2900. Oke, nggak jauh sih dari harga sekarang. Dengan tanggal 10 kemarin tuh Excel tutup di 2850 ya. Ini bagus sebenarnya. Jadi ada pola bullish reversal dan ada peluang ke 3000-an lagi. Cuman kapan nyampe situ saya nggak tahu persisnya. Nah, tapi ya selama dia nggak turun, apalagi tutup di bawah 2470, ini sih masih ada peluang ke 3000-an atau bahkan 300-an inilah ya, 3160, atau mau ngetes 3300-an sekalian juga bisa jadi gitu ya. Ini juga ada bullish divergence di sini yang kebentuk. Neckline-nya sih di sini 3360, 3400 itu harus di breakout untuk mengkonfirm sinyal bullish divergence ini. Jadi target yang tanda kutip realistis atau rasional di sini ya di 3100, 3160, 3150 itu boleh lah. Nah, itu buat yang udah punya barang ya. Jadi selama nggak turun dan tutup di bawah 2470 ya masih oke-oke aja mau disimpan. Yang belum punya barang, ngantri boleh 2660 untuk mempersempit stop loss-nya, memperkecil stop loss-nya gitu ya. Dan stop loss sama, kalau turun dan tutup di bawah 2470, targetnya juga sama di 3160. 3150-an, 3100-an lah gitu ya. Kemudian saham kedua ada ULTC. ULTC Java. Wah. Oke, si Java dengan bukan kemarin sih, beberapa hari yang lalu ya, Java breakdown 2260. Ini bisa dibilang uptrend-nya udahan sih. Uptrend-nya selesai, jadi ya ada potensi terkoreksi lebih dalam, tapi juga ada peluang rebound-nya dulu sih ya. Cuman kalau misalnya yang belum punya barang, area yang menarik dipantau sih di hijau-hijau ini paling 2160, 2100-an gitu ya, dengan stop loss ya di bawah 2040 gitu. Nah, cuman pertanyaannya ini lagi ada barang average 2300. Oke, berarti ada floating minus ya. Jadi pertama dari strukturnya kayak gitu dulu tuh, si Java tadi udah breakdown validnya, jadi ada potensi terkoreksi lebih dalam. Tapi kalau ternyata dia membalnya sampai nembus ke atas 2,5, berarti downtrend minornya selesai, ada peluang rebound lebih tinggi, siapa tahu berhasil lancar ngetes area-area 2700-an gitu ya. Cuman ya itu 2,5. Nah, karena modalnya di 2300, maka level yang dipantau dulu adalah sini nih, 2400-an ya, 2430 gitu. Hati-hati kalau ternyata rebound gitu dalam waktu dekat ke depan, entah besok hari Jumat atau Senin Selasa di pekan depan gitu ya, sebelum libur lebaran sisa 3 hari kan ini, besok hari Jumat dan Senin Selasa di pekan depan. Nah, kalau nyampe 2400-an tuh hati-hati, sekiranya perlu dipantau sih, atau pasang conditional order untuk take profit sebagiannya dulu gitu, nggak apa-apa juga sebenarnya. Karena kalau ada rejection di 2430-an, 2400-an lah ya, ada rejection, maka ada potensi nih ke 200-an gitu ceritanya. Cuman mudah-mudahan sih membalnya agak tinggian dulu aja sih ya, saya ngarep ini membalnya bisa naik atas 2,5, sekalian ada setup soalnya kalau kesana. Ada setup yang seru gitu sih ya. Minimal ketika dalam waktu dekat ke depan tutup di 23, di atas 2330, maka lebih besar tuh peluang untuk lanjut ke 2,5-nya atau 2400-an gede lah gitu ya.
Oke, selanjutnya udah ya, udah dua doang sih. Selanjutnya kita bahas saham yang ada di dalam list stock IDs untuk hari Jumat besok tanggal 13 Maret 2026. Ada 3 saham, Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada nih. Saham pertama ada Data. Si Data lagi ada di area beli ini hitungannya. Kemudian sebelumnya tuh ada setup lah ya di sini. Tanggal 20 Februari kemarin ada setup, kemudian terkoreksi nyamperin level entry di 3480 3490. Hari ini tutup di 3480. Jadi buat yang udah punya barang ini sih hold aja dulu nggak apa-apa. Selama nggak turun dan tutup di bawah 3250 masih aman. Yang belum punya dan minat boleh dibeli di 3480, stop loss ya kalau turun dan tutup di bawah 3250. Tapi hati-hati size-nya. Jadi perlu diatur size-nya, money manajemennya gitu ya. Karena belakangan ini relatif tipis nih transaksinya, relatif sepi gitu ya. Kemudian target TP1 memang ada di 4860 4870, tapi saya cukupkan dulu di sekitar 4030 4050 situ dulu ya. Kalau nyampe area itu tuh 4000-an, TP dulu nggak apa-apa, entah sebagian atau berapa diatur aja. Mudah-mudahan sih bisa lebih, tapi ya lumayan lah kalau udah nyampe 4000-an ya. Next, yang kedua ada Excel. Ini tadi udah dibahas, cek aja pembahasannya ada timestampnya. Jadi poinnya adalah yang pengen beli ngantri 2660, stop loss kalau turun dan tutup di bawah 2470, dan target sekitar 300-an 3150. Yang ketiga MARK nih, Mark. Hari ini tutup di 795, jadi ada dominan break nih yang kebentuk ya. Dan ini masih uptrend, masih cenderung uptrend kalau kita lihat lihat dari September lah. Memang sih sebentar, ini insider nggak jadi berarti. Uptrend minornya memang selesai ketika beberapa hari yang lalu turun ke bawah 725. Tapi ini ada potensi naik karena ada dominan break dan ada potensi ke 800-an nih, 850, 840 ya. Dari dominan break ini target TP1 juga di 840. Jadi buat yang minat beli MARK, saya pilih ngantri di 760 dan 740 ya, untuk mempersempit stop lossnya aja, memperkecil risiko. Karena stop lossnya kalau turun dan tutup di bawah 720. Target yaitu tadi, target TP1 di 840. Itu tadi 3 saham pilihan kami. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan fitur automatic ordernya masing-masing. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.